Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kurang lebih 4 bulan kita tidak pernah bertemu, mulai dari bulan Mei sampai Agustus ini. Yang pertama karena pada bulan Mei itu saya ke Jakarta 15 hari di Jakarta, kemudian setelah pulang belum habis capeknya kemudian ke Madura, 1 minggu di Madura, dan bersamaan dengan itu pemerintah menetapkan adanya kebijakan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk kebijakan yang terakhir hari ini tanggal 30 merupakan PPKM yang terakhir, tapi saya mengira akan diperpanjang lagi karena pemerintah menilai ada hasil yang dicapai dari PPKM pertama, PPKM kedua sampai pada hari ini. Beliau lena pada saat PPKM itu dikerahkan, kemudian vaksinasi digencarkan, sehingga pada saatnya nanti setelah semua warga divaksin atau sebagian besar mayoritas masyarakat melaksanakan vaksinasi, kemudian PPKM ini dihentikan dan kehidupan baru diterapkan. Sekarang sekolah-sekolah sudah mulai tatap muka walaupun sifatnya masih 50%. Kemudian perekonomian juga sudah mulai digerakkan lagi. Mudah-mudahan ini berkat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berjalan dengan lancar. Bapak-bapak, bagi saya pernah ditanya di Garatu oleh teman saya, "Kiai kok begitu ketat dengan protokol kesehatan?" Saya jawab, di dalam melaksanakan protokol kesehatan itu, saya menilai ada nilai ibadah di situ. Ada nilai ibadah. Yang pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mewanti-wanti kita agar supaya kita jangan sampai membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Jadi, walaupun tubuh kita milik kita sendiri, tidak boleh kemudian kita membahayakan diri kita. Itulah sebabnya maka membunuh diri itu hukumnya haram. Orang bunuh diri itu hukumnya haram, berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dirinya yang diberikan oleh Allah kemudian dibahayakan. Jadi yang pertama, la dororo wala diror. Jangan berbuat bahaya pada diri sendiri, apalagi berbuat bahaya pada orang lain. Sementara virus ini kita tidak tahu apakah ada pada diri saya atau pada orang lain. Kalau ada pada diri saya pakai masker agar supaya tidak menular pada orang lain. Kalau ada di orang lain, saya pakai masker agar supaya apa yang ada di orang lain tidak masuk ke saya. Jadi imbang, la dororo wala diror. Jangan berbuat bahaya pada diri sendiri, misalnya sampai bunuh diri, sesuatu yang menyebabkan penyakit kemudian kita lakukan, itu tidak diperkenankan oleh Islam, tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la dororo wala diror. Ini hadisnya sangat sahih di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang kedua, tasarrufur ra'i
ro'i ala ro'i ya. Manutun bil maslahat. Tasarruf ro'i ala ro'i ya manutun bil maslahat. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Jadi pengelolaan pemerintah terhadap negeri ini, terhadap negara ini harus didasarkan atas kemaslahatan bersama. Sementara kemaslahatan bersama itu di dalam Islam, maqasidus syariah yang pertama hifdzul din, menjaga agama. Jadi kalau misalnya kebijakan pemerintah, kemudian yang ditekan oleh kebijakan pemerintah itu berkaitan dengan menjaga agama agar supaya tidak kacau, maka kita wajib untuk mengikuti kebijakan itu. Kemudian yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kalau ada kebijakan pemerintah yang berkaitan agar supaya jiwa manusia, jiwa warganya terselamatkan, maka kita wajib mematuhi kebijakan itu. Hifdzun nafsi. Kemudian yang ketiga, hifdzul akli, menjaga akal. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang berkaitan agar supaya akal warganya tidak rusak, maka kemudian itu wajib kita ikuti, hifdzul akli. Kemudian yang keempat, hifdzul nasl, hifdzul nasli, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Oleh karenanya perzinahan, pelacuran, kemudian macam-macam itu memang harus diberantas. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bagaimana agar supaya menjaga keturunan ini murni, bersih, maka kita wajib mematuhinya. Kemudian yang kelima, hifdzul mal, hifdzul mali, menjaga harta benda. Oleh karena kebijakan itu misalnya melarang perjudian, melarang pencurian, melarang perampokan, maka kita harus wajib mendukung kebijakan-kebijakan itu. Belakangan ulama menambahkan satu lagi di antara 5 maqasidus syariah ini, yaitu yang keenam, hifdzul bi'ah. Hifdzul bi'ati, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Hutan tidak boleh dirusak, kemudian tidak boleh sampai terjadi longsor dan sebagainya, tidak boleh pembakaran hutan dan sebagainya. Jadi ada kebijakan-kebijakan seperti itu, kita wajib mendukungnya. Nah, ini maqasidus syariah. Islam tidak menggariskan ini. Agama harus kita jaga, jiwa harus kita jaga, akal juga harus kita jaga, keturunan harus kita jaga, kemurniannya, harta juga kita harus kita jaga, dan lingkungan kita harus kita jaga. Jadi semua kebijakan yang berkaitan dengan itu wajib kita mematuhi. Kembali kepada inti persoalan tentang corona ini, protokol kesehatan itu wajib kita mengikuti pemerintah, karena kebijakan itu diambil untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Inilah Bapak, ini saya sampaikan agar supaya ke depannya kita pola berpikir kita dalam bernegara ini, pola berpikir kita dalam hidup bersama ini, ya seperti ini hendaknya. Yang menyangkut keagamaan, yang menyangkut jiwa, yang menyangkut akal, yang menyangkut keturunan, yang menyangkut harta benda, termasuk juga yang keenam, yang menyangkut lingkungan hidup, maka kita harus memahami itu dan kemudian dapat mendukungnya. Baik, ini yang nanti kalau ada yang mau nyatet bisa tunjukkan karena paparnya kecil. Kemudian alasan saya yang ketiga adalah empati. Empati terhadap petugas yang ada di garda depan. Banyak dokter-dokter yang menjadi korban.
Banyak kemudian perawat kesehatan yang jadi korban, iya kan? Dokter banyak yang menjadi korban. Perawat yang ada itu menjadi korban. Nah, kita empati hati kita terhadap mereka. Ini saya pada suatu ketika dikirimi video dari Pak Panu. Pak Panu luar biasa. Di pacar ini menyampaikan ini sampai di viral, sampai di video kan. Alhamdulillah. Jadi begitulah sebetulnya. Artinya ketika kita berkaitan dengan kepentingan bersama, kita harus mendukungnya. Yang keempat, masih banyak lagi nih Pak. Yang keempat misalnya, dana APBN itu disedot oleh corona ini. Coba, anggaran untuk membeli vaksin dari luar negeri, itu berapa miliar? Berapa triliun? Nah, kemudian bansos dari APBN yang dikeluarkan untuk membantu bantuan sosial kepada orang-orang yang terdampak daripada corona ini luar biasa, sehingga pembangunan yang lain menjadi tersendat. Pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi tersendat. Oleh karena itulah, maka selain kita harus mendukung kebijakan ini, karena untuk kepentingan bersama, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera mencabut dan mengakhiri ini. Itulah sebagai pengantar, agar supaya Bapak tidak tanya-tanya. Ada yang menyatakan kepada saya, sudah tidak sibuk ya, sebetulnya kesibukan nggak ada, saya ada di rumah terus. Cuma karena itu tadi, karena PPKM antara lain, dan kemudian saya sendiri pernah sakit, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur sembuh. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 286, surah Thaha ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Tasdid kalau waqaf agak ditahan cara bacanya. Wa adallahum samiri. Tidak diputus. Wa adallahum samiri. Tidak begitu, tapi agak dilantaikan. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel ini sebagaimana sering saya sampaikan adalah nama lain daripada Yakub. Jadi Bani Israel adalah anak cucu keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam. Sedang Nabi Yakub ini putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra dari Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ada putra lagi, Nabi Ismail. Jadi saudara, Nabi Isa dengan Nabi Ismail ini saudara, lihat saudara cahaya antara Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ishak. Nah, kemudian si Ishak ini menurunkan Nabiullah Yakub. Nah, Yakub ini sendiri nama asli namanya adalah Israel. Dalam bahasa Arab Israel itu Abdullah namanya. Abdullah. Jadi saudara satu rumpun. Oleh karenanya 3 agama besar samawi itu adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Ini agama samawi, agama yang diturunkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dari langit. Adapun agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu agama ardi, agama bumi, agama dihasilkan dari budaya. Ya Bani Israel, wahai anak cucu keturunan Israel, artinya turunan Nabi Isa. Qad anjaynakum, sungguh telah kami selamatkan kalian min aduwikum, dari musuh kalian, yaitu Fir'aun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengundang-undang, menyebut-nyebut itu kan mengundang. Nah, yang boleh mengundang terhadap pemberian seseorang, terhadap sesuatu pemberian, itu ada tiga oknum. Yang pertama, Allah mengundang terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya. Boleh, dan bahkan perlu Allah mengundang mengingat-ingat. Aku kan telah memberi ini, aku kan telah memberi rezeki, aku kan telah memberi macam-macam. Itu boleh. Nah, kemudian yang kedua, orang tua pada anaknya mengundang-undang. Itu boleh. Boleh. Pemberian orang tua pada anaknya itu boleh. Nah, kemudian yang ketiga, pemberian seorang guru pada muridnya. Itu boleh. Selebihnya tidak boleh. Misalnya, saya bersedekah pada Si Hasan, kemudian saya mengingatkan, tidak boleh. Tidak boleh. Pada temannya, misalnya. Itu tidak boleh mengundang-undang. Mengundang-undang tidak boleh. Kalau yang tiga ini boleh. Allah juga di sini mulai mengundang-undang terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Yang pertama adalah nikmat penyelamatan. Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyelamatan Allah terhadap Bani Israel itu pertama adalah penyelamatan untuk selamat dari pembunuhan. Terhadap anak yang baru lahir, Fir'aun memerintahkan agar supaya dibunuh. Tapi kemudian Nabi Musa ketika lahir pada masa kecil diselamatkan oleh Allah dengan dihanyutkan di sungai Nil. Di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan dengan kalimat najjaynakum. Kalau yang di sini anjaynakum. Coba ayat berapa itu Royan? Dalam surah Al-Baqarah najjaynakum wa id najjaynakum wa najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum inna fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Itu dalam surah Al-Baqarah berbunyi begitu. Kalimatnya najjaynakum, tapi yang di sini anjaynakum. Apa bedanya? Yang najjaynakum itu adalah penyelamatan Allah terhadap percun itu, terhadap anak yang baru lahir, laki-laki. Itu diperintahkan oleh Fir'aun untuk dibunuh. Tapi untuk Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihanyutkan sungai Nil, nah kemudian ketemu oleh istri Fir'aun. Tapi yang di sini penyelamatan yang menyeluruh. Kalau anjaynakum, penyelamatan Allah itu sifatnya menyeluruh, tidak hanya terhadap percun. Ini ulama tafsir memilah-milah antara satu ayat di dalam surah Taha ini dengan ayat yang lain yang dengan kata najjaynakum di dalam surah Al-Baqarah. Ya Bani Israil laqad anjaynakum min aduwikum. Ini nikmat yang pertama. Allah menyelamatkan Bani Israil. Baik penyelamatan yang sifatnya percun maupun penyelamatan yang sifatnya menyeluruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa wa'adnakum janibat turil aymana wa wa'adnakum,
dan kami berjanji atau kami mengikat janji kepada kalian janibat turil aimanah, pada sisi kanan dari Gunung Tur. Kami mengikat janji terhadap kalian pada atau di tempat sisi kanan dari Gunung Tur untuk saya memberikan kitab Taurat. Ini nikmat yang kedua untuk dijadikan tuntunan dan pegangan oleh Bani Israel. Jadi nikmat yang pertama yang diundat-undat oleh Allah adalah penyelamatan Allah terhadap Bani Israel. Penyelamatan dari tenggelam di lautan karena begitu kepepet, di depannya ada lautan, sungai ada lautan. Nah, kemudian tongkat Nabi Musa dipukulkan, kemudian rombongan Nabi Musa lewat, kemudian setelah lewat semua, Fir'aun dan anak buahnya lewat di situ, kemudian tenggelam. Ini penyelamatan juga. Ini yang diundat-undat oleh Allah. Banyak nikmat yang diberikan. Kemudian yang ketiga, nikmat yang ketiga, wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa nazzalna, dan kami turunkan 'alaikum, untuk kalian semuanya, al-manna. Al-manna ini dalam kitab-kitab tafsir disebutkan butiran-butiran yang jatuh pada saat menjelang siang, menjelang terbit matahari sejak subuh, jatuh di batu-batu itu, warnanya agak kekuning-kuningan dan rasanya manis. Ini menjadi sumber penghasilan dari Bani Israel. Jadi orang-orang ketika itu banyak yang membuat kain, kemudian dibeber di situ untuk mengharap jatuh daripada jatuhnya manna itu. Nah, untuk gampangnya manna ini manisan karena rasanya rasa manis. Itu kemudian jatuh di batu-batu, kemudian oleh orang-orang, oleh Bani Israel diambil, kemudian diolah menjadi dibuat teh, dibuat roti dan sebagainya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalwa, dan burung sejenis puyuh. Jadi Allah memberi nikmat pada Bani Israel itu berupa manna, manisan-manisan untuk gizi mereka, untuk penyegaran tubuh mereka. Wassalwa, dan puyuh, burung puyuh. Burung puyuh ini pindahan dari satu tempat, satu daerah, karena burung puyuh ini, burung sejenis puyuh ini tidak suka mendengar suara guntur. Kalau mendengar suara guntur, kemudian mati. Nah, kemudian agar supaya terselamatkan dari suara guntur itu, mereka pindah ke wilayahnya Bani Israel ini. Kemudian dimanfaatkan oleh Bani Israel untuk ditangkap dan jinak binatangnya, burungnya, kemudian disembelih untuk menambah gizi tubuhnya. Itu rezeki. Jadi ada 3 pokok yang di sini. Yang pertama adalah nikmat penyelamatan terhadap Bani Israel. Kemudian yang kedua diberi kitab Taurat. Kemudian yang ketiga diberi konsumsi untuk kesehatan fisik mereka. Di dalam Al-Quran Allah sering menyebut-nyebut tentang nikmat ini. Kita juga dituntut oleh Allah untuk memahami bahwa nikmat yang diberikan ini untuk disyukuri. Nah, apabila nikmat-nikmat itu tidak kita syukuri, maka yang datang adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Ada 3 paling tidak. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Asyukru bil qalbi. Ini yang pertama, dengan hati. Kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan hati yang pertama. Bagaimana bersyukur dengan hati? Meyakini bahwa nikmat yang diberikan itu adalah merupakan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak kontribusi usaha manusia terhadap berhasilnya nikmat itu. Tidak banyak. Jadi yang paling banyak itu adalah anugerah, pemberian dari Allah. Ini hati meyakini. Bila hati kita mengatakan, ini pemberian dari Allah. Ini pemberian dari Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman
ketika beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi," ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya liyabluwani, untuk menguji kami, untuk menguji saya, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah saya bisa bersyukur am akfur, atau malah mengkufuri nikmat itu. Jadi yang pertama dengan qaul. Yang kedua bil qauli. Dengan ucapan. Ketika ada nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, selain hati memantapkan bahwa itu anugerah dari Allah, lisan kita mengucap alhamdulillah, dengan memantapkan dalam hati juga alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga bil fi'li. Bil fi'li dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Kaki kita dipergunakan ke jalan kebaikan, tangan kita dipergunakan ke jalan kebaikan, lisan kita dipergunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik-baik, telinga kita dipergunakan untuk mendengarkan yang baik-baik, dan begitu seterusnya. Itu bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi yang pertama, cara bersyukur kita dengan hati, memantapkan bahwa itu anugerah dari Allah. Yang kedua, bil qauli, dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah bil fi'li, dengan perbuatan. Nah, di sini Al-Quran sering mengundat-undat nikmat-nikmat yang diberikan kepada umat terdahulu. Karena kalau tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu, yang datang adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Bangsa Indonesia kalau tidak pintar-pintar mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, maka yang ada adalah bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebutkan atas berkat rahmat Allah. Itu mantap sekali, dalam sekali maknanya, bahwa itu mensyukuri dan meyakini bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut anugerah? Karena tidak imbang lah. Tidak imbang. Bambu runcing melawan bom, tidak imbang sama sekali. Tapi karena Allah menganugerahkan kemerdekaan kepada kita, akhirnya kita mampu melawan kaum penjajah dan mengusir kaum penjajah. Inilah kandungan dan makna ayat dalam surah Thaha ayat 80 ini. Ya bani Israil, laqad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Jadi pada intinya ayat 80 ini adalah Allah menyebut-nyebut tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel untuk kemudian disyukuri. Nah, bagi kita umat Nabi Muhammad juga seperti itu. Nikmat-nikmat itu wajib kita syukuri agar supaya nikmat itu kekal ada pada kita, bahkan bertambah daripada pemberian semula apabila kita mau bersyukur. Bapak, cara ini sampai di sini saja, satu ayat, karena tempat ini dipergunakan untuk ulang ngaji anak-anak juga. Cara itu kita bertemu lagi pada hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, kemudian sehat juga akan terjamin, kemudian bisa selamat, dan secara umum Allah Subhanahu wa taala segera mencabut corona ini, pandemi ini dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana. Salatu wassalam. Allahumma fa'alna. Benar. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.